Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materinya yaitu konsep uang dan permintaan uang. Saya Nurul Iza dengan anggota Suryana, Iin Rahmatia, dan Kurata Ayuni. Dan saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang apa sih konsep uang dan permintaan uang. Uang adalah alat tukar atau instrumen yang cukup penting dalam proses transaksi ekonomi, sedangkan permintaan uang adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk ditawarkan pada tingkat tertentu, situasi tertentu, dan pada periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang sejarah perkembangan uang. Nah, uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Akibatnya, muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Setelah berada dalam kondisi tersebut, muncullah yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rahmatia, NIM 1905020818. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang syarat-syarat uang dan fungsi uang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat uang. Adapun syarat-syarat uang antara lain, yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang, yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, uang berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Yang selanjutnya, fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurata Ayuni, NIM 19050210. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dan saya akan menyampaikan yaitu tentang kriteria uang. Kriteria uang yaitu 1. Disukai umum, 2. Nilai yang stabil, 3. Mudah disimpan, 4. Mudah dibawa, 5. Tidak mudah rusak, 6. Mudah dibagi. Selanjutnya yaitu uang menurut pandangan ulama. Ibnu Khaldun mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Ia mengatakan, kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya. Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah. Demikian pula sebaliknya, inflasi atau kenaikan harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi
Karena pasar akan mencari harga keseimbangannya setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harganya akan turun kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana, NIM 190502016. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang uang dalam konsep Islam dan uang menurut konvensional. Uang dalam konsep Islam, konsep uang dalam ekonomi Islam jelas dan tegas bahwa uang adalah bukan kapital, sedangkan menurut ekonomi konvensional diartikan sebagai uang dan sebagai kapital. Yang pertama, uang sebagai ukuran harga, dan yang kedua, uang sebagai media transaksi, dan yang ketiga, uang media penyimpanan nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uang menurut konvensional. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Friedrich S. Mishkin mengemukakan konsep Irving Fisher bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah flow concave. Fisher juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang dengan tingkat suku bunga. Konsep ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam, bahwa uang adalah flow concave, bukan stock concave. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.